kerja ke Jepang, biayanya 80 juta, 100 juta, bahkan 100 juta lebih. Jangan dipercaya guys. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Acip Setiawan. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu. Oke, jadi video kali ini gue akan ngasih tahu rincian biaya untuk teman-teman yang khususnya ingin pergi bekerja ke Jepang. Biaya dari nol ya guys. Sebelum belajar bahasa Jepang itu membutuhkan biaya berapa sampai bisa bekerja di Jepang. Oke, oleh karena itu tonton video ini sampai habis biar kalian tidak salah paham, biar kalian tidak tertipu, biar kalian tahu rincian pembiayaannya itu berapa yang real. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen di kolom komentar. Jika video ini ada banyak kekurangan, tolong di komen di komentar ya guys, biar saya bisa memperbaiki ke depannya. Oke, let's go. Oke teman-teman, jadi itu langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman mencari LPK penyalur yang bisa ngeberangkatin ke Jepang yang terpercaya, jangan yang abal-abal. Untuk masuk ke LPK itu bervariatif ya. Kalau saya pribadi, saya membayar di LPK itu belajar sampai bisa, sampai dapat job itu 5 juta. 5 juta itu seumur hidup ya guys. Misalnya kalian udah lama di situ nggak belajar, jadi udah lama kalian di situ nggak dapat job, tapi kalian masih belajar di situ, tetap bayarannya cuma 5 juta sampai dapat job. Dan kebetulan di tempat saya juga dulu lokasinya di Indramayu. Di sana itu saya nggak perlu mikirin biaya tempat tinggal, jadi disediain asrama gratis, semuanya gratis, fasilitas juga gratis. Kita tinggal bawa bekal aja dari rumah, mau beras atau makanan atau uang buat jajan, buat beli makan, cuman itu aja. Karena makan itu kan pribadi guys. Jadi 5 juta itu udah dapet asrama. Terus ketika kita udah dapet job, udah, oh ya guys, yang 5 juta itu udah termasuk MCU pertama ya, pertama masuk ke LPK. Jadi pertama masuk ke LPK juga ada MCU. Kita MCU pertama di LPK. Habis itu kita lulus job. Nah, pas lulus job ini biayanya agak lebih tinggi lagi ya guys. Jadi ya sekitar 20 sampai 40 jutaan lebih, mungkin 40 jutaan tergantung kontraknya, karena ke Jepang itu ada kontrak yang 1 tahun, ada yang 3 tahun. Kalau yang 1 tahun itu sekitar ya 20 jutaan mungkin ya, kalau nggak salah 20 jutaan kalau buat yang 1 tahun kontraknya. Kalau yang untuk 3 tahun kurang lebih 40 jutaan, dan itu dibayarkan nanti pas kita udah dapet job dan dapet kontrak ya guys. Udah tanda tangan kontrak, baru kita bayar ke pihak LPK. Oke, jadi biaya tadi kan 5 juta pertama masuk, terus ditambah kalau kita dapet job kita harus bayar ya, kalau 3 tahun ya sekitaran 40 juta, jadi totalnya 45 juta. Terus ya jika kalian nggak punya uang pas dapet job, misal kalian nggak punya uang cash, biasanya tiap LPK itu dia mengadakan namanya uang dana talang. Jadi kalian cukup bawa sertifikat tanah buat jaminan ya guys. Jadi bisa di cover semuanya pakai dana talang. Sekitar 40 juta itu bisa di cover semua sama dana talang. Berbeda-beda ya, setiap LPK itu peraturannya itu berbeda-beda. Ada yang pakai dana talang bisa, ada yang nggak bisa juga, ada yang setengah-setengah. Jadi setengah dana talang, setengahnya uang cash dari kita. Ada juga yang seperti itu. Jadi rinciannya itu ya seperti itu ya guys. Ya sekitar kurang lebih lah buat biaya makan di LPK, di SO sebelum kita berangkat kan membutuhkan waktu untuk belajar sambil nunggu CEO turun. Jadi ya
total rata-rata sekitar 50 jutaan mah ada kali ya, total semua ya, sampai kita berangkat itu 50 juta itu ada lah. Tapi tergantung LPK-nya yang ngelolanya gitu. Kalau saya kan bayar LPK-nya 5 juta, ada juga yang lebih murah, ada yang 3 juta juga ada bahkan, buat bayar LPK aja, buat belajar gitu, buat bisa ikut wawancara Mensetsu. Ya begitu guys, jadi kurang lebih 50 jutaan, 50 jutaan lah rata-rata ya. Jadi buat teman-teman kalau ada yang LPK yang nawarin kerja ke Jepang, biayanya 80 juta, 100 juta, bahkan 100 juta lebih, jangan dipercaya guys ya. Terus kalian lihat-lihat dulu sebelum masuk ke LPK itu, lihat-lihat dulu apakah LPK ini banyak alumninya, banyak senpainya, banyak pesertanya yang udah berangkat, yang udah pulang lagi gitu ya. Kalian harus benar-benar cerdas, cermat untuk memilih LPK. Jangan sembarangan tergiur oleh iklan atau tergiur oleh SMS atau tergiur oleh siapapun. 100 juta bisa cepat berangkat langsung ke Jepang. No, gak ada yang instan ya guys. Saya juga waktu itu nunggu sekitaran 8 bulan lebih. 8 bulan lebih saya nunggu. Tapi memang ada juga yang teman saya yang baru masuk LPK, baru 2 minggu, belum bisa bahasa, ikut Mensetsu dan dia lulus. Terus belum lama dia berangkat 3 bulan. Dia nunggu cuma 3 bulan langsung berangkat. Jadi ya ada aja yang kayak gitu, cuman kesempatannya sedikit gitu guys ya. Jadi kalau ada LPK yang nawarin bisa cepat berangkat nih, seminggu atau sebulan daftar langsung bisa berangkat tuh ke Jepang, bayar 100 juta, jangan dipercaya. Oke, jangan dipercaya ya. Jadi untuk biaya di LPK, untuk biaya berangkat kerja atau magang ke Jepang itu sekitaran 50 juta. 50 juta kalian udah bisa, insya Allah ya. Dan kalian juga jangan perlu khawatir kalau nggak ada biaya, karena sekarang itu LPK udah banyak. LPK udah banyak yang bekerja sama dengan pihak-pihak bank atau pihak rentenir ya, buat pinjaman uang gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada biaya, kalian bisa pakai dana talang. Oke guys, jadi rincian biayanya segitu ya. Sekali lagi buat teman-teman jangan sampai ada yang kena tipu ya, karena lumayan uangnya, banyak yang kena tipu juga, uangnya melayang nggak bisa balik lagi. Oke, salam dari Jepang, semoga teman-teman sehat selalu. Yang mau berangkat ke Jepang mudah-mudahan diperlancar semuanya dan bisa berangkat ke Jepang bekerja dengan selamat. Oke, gambarimasu.